Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya cintai semua peserta didik kelas 10 dan 11 SMK Negeri 1 Kalibawang. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berapa kenikmatan taufik hidayah kepada kita, sehingga saat ini kita bisa kumpul bersama, ya, niat ibadah, niat takarrub, niat thalabul ilmi. Semoga semuanya menjadikan amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat salam semoga selalu tercurah pada panutan kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harap syafaat uzmanya besok di hari kiamat. Semua peserta didik kelas 10 dan 11 yang sangat saya cintai, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini sudah hampir selesai, sudah 10 yang akhir, maka harus kita gunakan waktu ini yang semaksimal mungkin untuk beribadah, yang mana kita juga tahu bahwa ketika bulan Ramadan sudah hampir berakhir, bakat as-samawatu wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika bulan Ramadan sudah hampir habis, langit, bumi, dan semua malaikat menangis semua. Karena apa? Karena sudah hampir selesai bulan Ramadan. Mungkin kalau kita sebagai manusia, apalagi sudah dari tanggal pertama sudah sampai tanggal berapa ini sudah merasakan Ramadannya itu sudah agak lama, dan mungkin juga sudah ingin selesai Ramadannya, tapi dibalik itu justru malaikat, langit dan bumi menangis terus-menerus karena akan ada suatu musibah bagi umat Muhammad. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu musibatin hiya ya Rasulullah? Musibah apa gerangan ya Rasulullah? Kenapa langit, bumi dan malaikat itu menangis? Karena Ramadan sudah hampir habis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihabu Ramadan. Rasulullah bersabda, Ramadan sudah hampir selesai. Bulan Ramadan sudah hampir habis. Li'anna da'awat fihi mustajabatun. Karena di dalam Ramadan doa selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shadaqat makbulatun, dan sedekah yang kita jalankan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azab madfu'un, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan.
di mana puasa bisa melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Puasa bisa melatih jiwa kita menjadi orang yang disiplin. Puasa melatih jiwa kita menjadi orang yang jujur. Dan tidak kalah penting, puasa juga melatih jiwa kita, mendidik jiwa kita untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa syukur tidak hanya mengucapkan dalam lisan, karena hakikat syukur adalah asyukru falhamdu bil lisan wal ma'rifatu bil qalbi. Kita bersyukur dengan adanya bulan Ramadan ini. Kita bisa melakukan puasa di bulan Ramadan. Kita betul-betul harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hampir semua peristiwa-peristiwa yang penting itu terjadi di bulan Ramadan. Kita tahu perang Badar itu juga terjadi di bulan Ramadan. Semua kutubus samawiyah, kitab-kitab langit, mulai suhuf Nabi Sith bin Adam alaihissalam, suhuf Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam, itu juga turun di bulan Ramadan. Suhuf Nabiullah Ibrahim turun di malam 1 di bulan Ramadan. Selang 700 tahun kemudian Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Kalimullah alaihissalam, itu juga diturunkan di bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam tanggal 6 bulan Ramadan. Selang 500 tahun Allah menurunkan kitab lagi, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Juga itu diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya di malam tanggal 12 bulan Ramadan. Selang 1200 tahun lagi Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabiullah Ruhullah Isa alaihissalam. Itu juga terjadi di bulan Ramadan, yaitu tepatnya di malam tanggal 12 bulan Ramadan. Nah, kalau kita kaji semuanya, ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Dan kita tahu setelah kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selang 620 tahun Allah menurunkan kitab Al-Furqan atau kitab Al-Quran, itu juga di bulan Ramadan, tepatnya di malam tanggal 17, dan sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran turun di malam tanggal 27 bulan Ramadan. Maka dari itu puasa bulan Ramadan bisa melatih, menjadikan hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dalam bulan Ramadan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah karunia yang luar biasa, yaitu buku panduan hidup, kitab panduan hidup yang dinamakan kitab Al-Quranul Karim. Saudara-saudara sekalian, peserta didik kelas 10 dan 11 SMK Negeri 1 Kalimbawang yang sangat saya cintai. Syukur tidak cukup untuk kita ucapkan dalam lisan. Syukur tidak cukup
wal ma'rifatu bil qalbi. Syukur tidak cukup hanya diucapkan dalam lisan. Ketika kita mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga harus al ma'rifatu bil qalbi. Harus mengiktikadkan, harus mengakui, harus ada pengakuan bahwa semua nikmat itu yang memberikan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga syukur tidak hanya diucapkan dalam lisan, tidak hanya pengakuan dari dalam hati, tapi harus wal khidmatu bil arkan. Syukur juga harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan anggota badan yang kita punya. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah itu sangat-sangat mudah. Hanya sebuah pengakuan dalam hati itu juga sangat mudah. Tapi kalau sudah dalam masalah wal khidmatu bil arkan, merealisasikan apa yang menjadi syukur kita terhadap Allah, itu sudah tidak mudah lagi. Karena apa? Karena kita syukur terhadap Allah juga harus syukur terhadap orang-orang yang menjadi wasilah kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa askurukum lillah, askurukum linnas. Barang siapa paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada sama manusia. Siapa manusia yang paling berperan dalam hidup kita untuk kita syukuri, untuk kita ucapkan terima kasih? Tidak ada dan tidak lebih. Karena nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat penciptaan. Kita diciptakan menjadi manusia adalah nikmat yang paling besar. Dan setelah itu kita diberi nikmat oleh Allah taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan dalam ibadah puasa ini yang dipanggil oleh Allah adalah hanya orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian, peserta didik kelas 10 dan 11 yang sangat saya cintai. Kita tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa dikatakan orang yang berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum mampu bersyukur kepada sesama manusia. Dan sudah saya katakan tadi, yang paling harus kita syukuri adalah sebuah penciptaan, dan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Secara syariat juga mesti ada wasilahnya. Secara syariat, yaitu orang tua kita. Kalau kita tidak mampu berterima kasih terhadap orang tua, kita tidak menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua, hati kita tidak bisa menyenangkan, kita tidak bisa menyenangkan orang tua, baik itu orang tua masih hidup ataupun sudah mati. Berarti kita juga belum dinamakan orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu, dan ilmu ini yang akan menjadikan kita mulia dunia dan akhirat. Kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur menyukuri sebuah ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menghormati guru. Karena guru adalah sebuah wasilah kita punya ilmu. Tanpa guru kita tidak bisa apa-apa. Tanpa guru kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Apapun yang kita perbuat tidak lepas dari perjuangan semua guru. Maka dari itu, kalau kita mau dikatakan orang yang bisa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul mampu berterima kasih terhadap semua dewan guru yang telah menjadi wasilah kita mempunyai ilmu, yang menjadi perantara kita menjadi ilmu.
mempunyai ilmu. Maka dari itu kita harus betul-betul menghormati guru. Tanpa menghormati guru, tidak mungkin kita akan menjadi orang yang sukses dunyan wa ukhron. Tanpa menghormati guru, kita tidak mungkin akan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang bisa diharapkan kebahagiaannya dunia dan akhirat. Maka dari itu, apapun perintah guru harus kita turuti. Apapun yang menjadi aturan dari guru-guru kita, kita harus bisa mentaati semua peraturannya. Dan yang perlu kita catat, saudara-saudara sekalian, sekarang sudah sekolah SMK dan nanti mesti akan meneruskan. Ini jangan pernah lupa dengan guru-guru SMK, karena bagaimanapun juga nanti kita setelah kita menjadi orang sukses, itu adalah jasa dari guru-guru kita saat ini. Maka dari itu saya pesan terhadap semua murid-murid peserta didik kelas 10 dan kelas 11, jangan pernah melupakan jasanya para guru. Dan itu yang akan menjadikan wasilah jiwa kita tenang, jiwa kita menjadi jiwa pejuang karena didikan para guru-guru semua. Dan setelah nanti anda sekalian sukses, jangan pernah melupakan guru-guru kalian, baik itu guru dari SD, dari SMP ataupun SMK. Jangan pernah melupakannya. Tetap harus dijalin silaturahim, dan ada cara-cara yang memang untuk berkhidmah terhadap guru. Dan saya kira semuanya itu menjadikan menjadikan kita orang-orang yang berhasil ketika kita sudah mendapatkan restu atau ridho dari guru-guru kita semua. Saudara-saudara peserta didik kelas 10 dan 11, ketika kita sudah memasuki puasa yang akhir, nanti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal. Saya mohon silaturahim, walaupun ini karena keadaannya masih begini, masih ada istilah COVID-19, kita tetap harus silaturahim, tapi tetap harus jaga protokol kesehatan dengan baik. Apapun keputusan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, wilayah, daerah, bahkan peraturan dari pemerintah desa, kita harus ikuti. Apapun itu perintahnya, apapun itu peraturannya, karena semua demi keselamatan kita dan demi kemaslahatan kita semua. Walaupun kita tidak pernah tidak usah takut berlebihan, tapi kita harus tetap berusaha untuk menjadi orang yang berhati-hati, karena al-ahwatu aslamu, orang yang lebih berhati-hati pasti akan lebih selamat. Kita tidak hanya dididik oleh guru-guru kita untuk mempelajari ilmu tauhid, tapi kita juga dididik oleh guru-guru kita, yaitu ilmu syariat. Memang kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semua pasti ada penyebabnya. Maka dari itu saya pesan pada saudara-saudara sekalian peserta didik kelas 10 dan 11 SMK Negeri 1 Kalibawang untuk tetap berhati-hati, dan di mana puasa adalah bisa membentuk, bisa melatih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa dikatakan orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjuang kepada kita semua, yang menjadi wasilah perantara kita semua. Seperti perantara penciptaan adalah orang tua kita,
dan perantara wasilah kita mempunyai ilmu adalah guru-guru kita semua. Maka dari itu saya pesan, orang tua dan guru adalah prioritas. Bagaimanapun dan apapun keadaannya, kalau kita mau dikatakan orang yang bisa bersyukur, di mana orang yang bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah-tambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak mampu bersyukur, kita pasti akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya pesan, apapun kata-kata orang tua, apapun perintah orang tua, apapun peraturan dari orang tua, apapun perintah dari guru, peraturan dari guru, kalau anda sekalian ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, hormati mereka. Kita harus bersyukur pada mereka sehingga kita menjadi orang yang betul-betul sukses dunia dan akhirat. Saya kira cukup sekian untuk pengajian di bulan Ramadan ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita menjadi golongan umatul istijabah, umat yang berhak berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.